Assalamualaikum, sahabat murid hebat. Baik, kali ini kita akan bercerita tentang kegiatan ekonomi di daerahku. Penduduk yang tinggal di daerahmu tentu sangat banyak. Mereka memiliki banyak persamaan kebutuhan satu sama lain. Kebutuhan yang perlu dipenuhi masyarakat setiap hari adalah kebutuhan primer. Jika kamu pernah pergi ke warung atau pasar, tentunya kamu bisa melihat banyaknya orang yang datang untuk membeli berbagai kebutuhan mereka. Pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier pun tentunya diperlukan. Masih ingatkan kamu tentang apa itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Gambar piramida kebutuhan berikut semoga bisa mengingatkanmu kembali. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan dibagi menjadi 3 berdasarkan seberapa mendesak dan pentingnya kebutuhan tersebut bagi kelangsungan hidup. A. Kebutuhan primer atau pokok. Kebutuhan yang wajib dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup dengan layak. Sifat, mutlak, tidak bisa ditawar. Rumus klasik, 3P. Sandang atau pakaian, untuk melindungi tubuh. Pangan, makanan dan minuman, sumber energi. Papan, rumah, tempat tinggal, tempat berlindung. B. Kebutuhan sekunder, pelengkap. Kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tujuannya untuk menambah kenyamanan atau mempermudah hidup. Sifat, pelengkap, jika tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan kematian, tapi hidup mungkin kurang nyaman. Contoh, kulkas, televisi, smartphone, standar, sepeda motor, meja kursi, pendidikan lanjutan. C. Kebutuhan tersier, mewah. Kebutuhan akan barang-barang mewah yang tujuannya untuk menaikkan status sosial, prestige, atau gengsi. Sifat, hiburan, kemewahan, biasanya dipenuhi setelah primer dan sekunder aman. Contoh, mobil sport, liburan ke luar negeri, tas branded seharga ratusan juta, perhiasan berlian. Baik, kita masuk ke topik berikutnya yaitu kondisi geografis, sumber daya alam, dan kegiatan. Ekonomi. Letak suatu wilayah dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh pada jenis kegiatan ekonomi masyarakatnya. Jika suatu wilayah memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, maka wilayah tersebut menjadi produsen yang akan memasok bahan baku serta kebutuhan masyarakatnya sendiri. Namun, jika wilayah yang memiliki sedikit sumber daya, seperti wilayah perkotaan, maka akan mendirikan banyak fasilitas sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Fasilitas ini akan menampung berbagai macam barang kebutuhan dari para produsen. Contohnya pasar induk. Sudah mengerti sahabat murid hebat? Kita lanjutkan ke topik faktor pendukung kegiatan perekonomian daerah. Yaitu 1. Bangunan, jembatan, dan jalan, infrastruktur. 2. Teknologi. 3. Sumber daya manusia. Mari kita bedah ketiga faktor krusial ini. Dalam ekonomi daerah, ketiga hal ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait erat untuk menciptakan ekosistem pertumbuhan yang sehat. 1. Infrastruktur, bangunan, jembatan, dan jalan. Infrastruktur fisik sering disebut sebagai urat nadi perekonomian. Tanpa infrastruktur yang memadai, ekonomi daerah akan mengalami stagnasi karena tingginya biaya logistik. Jalan dan jembatan, konektivitas, berfungsi memperlancar arus barang dan jasa. Jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh mengurangi waktu tempuh dan biaya distribusi, logistik, dari produsen ke konsumen. Ini membuat harga barang di daerah tersebut lebih kompetitif. Bangunan, fasilitas, gedung perkantoran, pasar, pabrik, dan gudang menyediakan ruang fisik bagi bisnis untuk beroperasi, menyimpan stok, dan melayani pelanggan. Intinya, infrastruktur yang baik membuka isolasi daerah dan menarik investor masuk karena akses yang mudah. 2. Teknologi. Teknologi bertindak sebagai akselerator, pemercepat, dan efisiensi. Di era modern, teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar. Efisiensi produksi, mesin canggih dan otomatisasi memungkinkan daerah memproduksi barang lebih banyak, lebih cepat, dan dengan biaya lebih rendah dibandingkan cara manual. Perluasan pasar, digitalisasi.
Teknologi informasi, internet, memungkinkan UMKM daerah memasarkan produk lokal ke pasar nasional bahkan global, e-commerce, tanpa terhalang batas geografis. Sistem pembayaran, finansial teknologi mempermudah transaksi jual-beli menjadi lebih cepat dan aman. 3. Sumber daya manusia, SDM. SDM adalah otak dan penggerak dari kedua faktor di atas. Infrastruktur megah dan teknologi canggih akan sia-sia jika tidak ada manusia yang mampu mengelolanya. Kompetensi dan skill, SDM yang terdidik dan terampil, memiliki skill, mampu berinovasi, mengoperasikan teknologi, dan mengelola bisnis dengan efisien. Produktivitas, kualitas kesehatan dan pendidikan SDM daerah berbanding lurus dengan tingkat produktivitas daerah tersebut. Daya beli, selain sebagai pekerja, penduduk, SDM, juga berperan sebagai konsumen yang menggerakkan roda ekonomi melalui konsumsi rumah tangga. Intinya, SDM adalah aset terpenting. Kualitas manusia menentukan seberapa jauh potensi daerah bisa dikembangkan. Kesimpulan, sinergi ketiga faktor. Bayangkan sebuah segitiga. Infrastruktur adalah jalannya, teknologi adalah kendaraannya, SDM adalah pengemudinya. Ketiganya harus berjalan beriringan agar perekonomian daerah bisa maju dengan pesat. Alhamdulillah, kita sudah membahas 2 topik. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya untuk membahas topik Aku Pelaku Ekonomi yang Bijak.